Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan podcast Bincang Dini, ruang ekspresi perempuan. Hai, kenalin aku Rizky Andini Nasution. Aku yang bakal nemenin kamu nanti di segmen monolog Bincang Perempuan. Ya, kita bakal cerita-cerita, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang cinta. Nah, untuk episode perdana aku ingin mengambil topik Hakikat Cinta, terjemahan dari kitab Tauqul Hamamah fil Alfa wal Alaf karya Ibnu Hazm al-Andalusi, yang kemudian diterjemahkan di Indonesia adalah Risalah Cinta. Aku ngambil referensi ini karena Ibnu Hazm al-Andalusi ini adalah seorang filosof dan pujangga terkenal di abad 5 Hijriah lalu. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang cinta, maka cinta itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya hakikatnya. Nah, apa itu sebenarnya hakikat cinta? Kalau misalkan kita bertanya tentang hakikat cinta, tentunya banyak sekali pendapat-pendapat yang membicarakan hal ini. Dan tidak jarang memiliki perbedaan pendapat. Ya, yang bisa dikatakan ya cukup mendasar ya. Nah, kalau boleh mengutip Ibnu Hazm, beliau mengatakan bahwasannya cinta adalah penghubung jiwa-jiwa manusia yang beragam corak dan warna. Sedangkan jiwa adalah inti kemuliaan dari manusia itu sendiri. Lalu aku punya pertanyaan di sini. Bagaimana halnya dengan jiwa kita? Kita sebagai bisa mungkin dibilang sebagai aktor dari cinta itu sendiri gitu lah kan. Ya oke. Karakter alamiah jiwa adalah kejernihan dan kebeningan atau ketentraman. Ya, jiwa itu dibangun dalam bingkai kemungkinan untuk menyetujui sesuatu, cenderung pada sesuatu, rindu pada sesuatu, menyimpang dan mengumbar nafsu. Wow. Ya, jiwa juga dibangun dalam bingkai keinginan untuk bebas dari sesuatu. Itulah gambaran jiwa yang telah kita maklumi bersama. Ya, jiwa senantiasa menyertai langkah anak manusia yang tiada henti memburu ketenangan dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 189, di mana artinya adalah Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangan agar dia merasa tentram kepadanya. Ya, menurut aku dalam sih ayat ini. Dalam karena Allah telah menjadikan ketentraman diri seseorang lantaran pasangannya, yang sejatinya berasal dari dirinya sendiri. Artinya sederhananya ya pasangan kita itu adalah cerminan dari diri kita. Itulah yang biasa kita dengar. Teman-teman, sejatinya cinta itu adalah sesuatu yang bersemayam dalam hati dan jiwa yang terdalam. Bisa jadi seseorang jatuh cinta karena sesuatu sebab. Namun kita harus tahu bahwasanya cinta jenis itu tuh gak bakal abadi sih. Ya jarang abadi gitu. Cinta jenis ini tuh akan melayang bersamaan dengan melayangnya dengan sebab itu. Jadi kalau sebab kita cinta kepada seseorang itu hilang pula lah cinta kita. Ya sejatinya orang yang mencintai karena sesuatu alasan tertentu ya cintanya akan berpaling dengan dirinya gitu, seiring melayangnya dengan alasan itu tadi. Kemudian di sini aku mau kasih puisi yang menggambarkan akan hal ini. Cintaku padamu abadi sepanjang zaman, tak lebih, tak kurang oleh alasan. Cintaku tak beralasan kecuali keinginan untuk mencintai. Cintaku tak bersebab yang dimengerti manusia. Jika cintamu tak beralasan selain ia yang kau cintai, maka ia nyata, takkan lenyap selamanya. Jika cintamu digerakkan oleh suatu alasan, maka ia akan hilang bersama hilangnya alasan. Nah, itu tadi adalah puisi dari Ibnu Al-Hazm yang menggambarkan bahwasannya cinta karena sebab tertentu ya akan hilang pula ketika sebab ia mencintainya itu hilang. Dan yang perlu kita tahu adalah sebenarnya banyak sekali ragam cinta. Ragam cinta karena kekaguman, karena persahabatan, karena kekerabatan, karena satu visi dan misi. Ya pokoknya banyak lah ragam cinta.
Tapi yang perlu kita tahu di sini, dan kayaknya kita benar-benar yang ya saling mengerti aja gitu, bahwasannya cinta yang paling utama itu adalah cinta dua orang yang saling mencintai karena Allah semata. Nah, teman-teman yang sedang menjalin hubungan mungkin ya bisa dipastikan apakah cinta kalian itu cinta yang berdasarkan karena Allah atau tidak. Mungkin ketika kita berbicara tentang cinta, teman-teman pernah gak sih menemukan seseorang yang tak lagi peduli terhadap hidupnya, tak lagi peduli terhadap dirinya? Karena misalkan dia sudah tua, rentan. Namun begitu kita mengingatnya kenangan indah di masa mudanya, segeralah terbitlah kegembiraan di wajahnya. Dia pun berperilaku layaknya anak muda, bersiul-siul, dan menebar senyum kemana-mana. Saat itu segenap hati, pikiran, dan perasaannya tercurah pada kenangan indah di masa lalunya. Kerentaan dirinya seolah telah menjelma menjadi jiwa muda yang bergairah, dan tabiatnya seolah berubah. Jiwanya seolah terbuai oleh dahsyatnya gelombang cinta. Ya oleh karena itu, ya sah-sah aja ketika memang kita bilang bahwasannya cinta adalah bayang-bayang indah yang terpatri dalam jiwa. Cinta adalah kasih yang terukir dalam hati. Setuju gak? Ya, karena memang seperti itulah gambaran ketika jiwa sedang mencintai jiwa yang lain. Barangkali ada juga yang mengatakan bahwasannya kalau watak cinta itu memanglah seperti itu. Berarti ketika dia seperti itu, derajat cinta di antara keduanya atau orang yang memandu cinta itu setara. Sebab keduanya telah berpadu dalam ketersambungan dan bersatu peran dalam berhubungan. Artinya sebuah hubungan itu tidak akan pernah terjalin, tidak akan pernah terjadi tanpa adanya ketersalingan, tanpa adanya keterkaitan. Cinta itu saling menyayangi, saling membutuhkan. Andaikan kata-kata saling ini sudah tak ada, maka mungkin bisa dipastikan cintanya hambar. Dua orang ini sudah tak lagi saling mencintai. Karena ya itu tadi, saling yang telah hilang. Manakala dua orang, dua jiwa, dua insan saling menyayangi, saling mencinta, kemudian saling membutuhkan. Maka segenap perhatian, cinta, dan kasih sayang akan tercurah pada sang pujaan tercinta. Ia curahkan segalanya dengan kesadaran penuh akan adanya sesuatu yang menyatukan jiwanya dengan jiwa sang pujaan tercinta. Kalau terpisah, dia akan mencarinya, mendatanginya, dan merindukan pertemuan dengannya tentunya. Kalau bisa tak perlu ada perpisahan. Ya, pasti akan ingin senantiasa berada di sisi sang pujaan. Layaknya sang magnet yang menempel pada besi. Wow, indah sih kelihatannya. Teman-teman, bukankah kita sering menemukan dua orang yang saling mencintai itu terdapat kesamaan tabiat dan keselarasan sifat-sifat alamiah? Sadar gak sih? Mungkin yang sudah merasakan sadar dengan hal ini. Tentu akan ada kesamaan di antara keduanya. Meskipun mungkin bisa dibilang sedikit, tapi semakin banyak kesamaan ya semakin besar pula daya tarik di antara keduanya. Semakin banyak keselarasan, semakin kuat pula cinta yang terjalin di antara keduanya. Kondisi ini tuh ya sering banget lah kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kaitannya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, jiwa manusia laksana pasukan bersenjata yang saling mengenal diantaranya akan bersatu, sedangkan yang tidak saling mengenal akan bercerai-berai. Dan kalau boleh, kita juga mereview hadis yang berbunyi al-mar'u man mahabbah,
bahwasanya seseorang nanti akan dipersatukan kelak dengan yang ia cintai. Wow, indah ya kalau kita berbicara tentang cinta. Dalam hal ini, Ibnu Hazm juga menyampaikan sebuah puisi tentang analogi cinta seseorang yang sedang dimabuk cinta kali ya. Dari alam malaikat atau manusiakah kau? Terangkan padaku, kemuliaanmu sirnakan kekuranganku. Aku melihat kau biasa-biasa saja, namun ku amati kau berbudi mulia. Berkah atas siapakah jadikan akhlakmu sebagai mazhabnya? Karena kaulah cahaya bertabur pesona, tiada hak, begitupun tiada ragu bagiku. Kaulah ruh semesta, kaulah teladan yang dirindui jiwa-jiwa. Tak kuasa ku jelaskan kehadiranmu, begitu nyata kau ada di hadapanku. Tak mungkin ku tolak hadirmu di sini. Hanya sepatah kata, kaulah akal luhur hakiki. Aku tuh kalau baca puisi ini tuh kayak sesuatu yang dalam banget sih. Dalam banget buat aku. Karena kalau orang yang udah mencintai itu yang ya kayak gitu. Orang yang kita cinta itu kayak bener-bener he is or she is the only one. Dia loh satu-satunya panutan. Dia lah satu-satunya orang yang kita butuhkan. Nah, sekarang bisa gak ya kira-kira kita mencintai Tuhan tuh seperti ya kayak gitu. Karena pada dasarnya cara kita mencintai manusia tuh adalah standar minimal kita untuk bisa mencintai Tuhan. Artinya tentunya kita bisa lebih mencintai Tuhan karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu begitu banyak, tak terhitung. Kalau kita bisa bekerja mati-matian misalnya untuk orang yang kita cintai, kenapa kita gak bisa beribadah kepada Tuhan yang telah memberikan cintanya kepada kita dan menganugerahkan cintanya kepada kita sehingga kita pun bisa mencintai makhluknya. Kalau misalkan dengan pasangan aja kita bisa nih saling memberi kabar, kenapa tidak kita lakukan? Berkabar dengan Tuhan itu ya dengan cara mengerjakan sholat misalnya. So, it's so simple. Dan itu butuh latihan. Tuhan itu maha romantis. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan loh yang membutuhkan cinta kita sebenarnya. Tapi kita lah yang membutuhkan cinta Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan cintanya sehingga kita bisa mencintai sesama. Teman-teman, cinta yang membuat tadinya dipandang hina menjadi mulia. Cinta pula lah yang mengubah rumit menjadi mudah. Ya, untuk episode perdana ini tentang hakikat cinta, semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat bermanfaat buat kita. Karena terkadang cinta itu pendefinisiannya berbeda-beda. Banyak pendapat yang berbeda-beda. Ketika kita mencintai juga kita merasakan hal yang berbeda dan kita tidak bisa mungkin mampu untuk mendefinisikannya. Jadi ketika kita sudah mampu untuk mendefinisikan cinta itu sebenarnya adalah kita tidak mampu untuk mendefinisikan, bukan itulah cinta sebenarnya. Karena tak bisa kita untuk mengungkapkan cinta itu. Nah, demikianlah perbincangan kita hari ini. Terima kasih buat pendengar. Semoga kita bisa bertemu di lain episode lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Dini, ruang ekspresi perempuan.